Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia. Konami adalah sebuah perusahaan yang berbasis pada entertainment dan juga video game. Produk entertainment yang udah dirilis Konami juga pastinya beragam, dari trading card game, permainan arcade, dan juga video game. Dan gak bisa dipungkiri pastinya ada banyak banget ya video game yang udah dinaungi Konami semenjak tahun 1977. Ada Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Contra, Gradius, Yu-Gi-Oh!, Suikoden, bahkan Pro Evolution Soccer. Nah, tapi teman-teman, pernah kepikiran gak sih kalau beberapa kartu di Yu-Gi-Oh! Itu pembuatannya ada yang dilatar belakangi atau diadaptasi dari game Konami yang udah pernah rilis sebelumnya? Penasaran kan game apa aja dan kartu apa aja? Langsung aja kita choose dari yang nomor 7. Pertama ada Getsu Fumaden ya. Dari namanya mungkin kita udah langsung nyaut. Iya, di Yu-Gi-Oh! Udah ada kartu yang bernama Getsu Fuma. Dan betul banget, desain kartu ini diadopsi secara eksplisit dari seri game adventure side-scrolling bernama Getsu Fumaden. Oke, jadi secara garis besar game ini bercerita tentang petualangan Getsu Fuma melawan seorang dewa iblis bernama Ryukotsuki. Nah, Ryukotsuki ini kemudian menginspirasi penciptaan sebuah kartu bernama Ryukoki. Dan kedua kartu ini, Getsu Fuma dan juga Ryukoki juga kebetulan rilis di set yang sama di TCG, yaitu Invasion of Chaos pada bulan Maret 2004. Secara efek pun Getsu Fuma sangatlah kontras dengan desain tipe Ryukoki. Ya, Getsu Fuma bakalan mendestroy monster Fiend dan zombie yang di battle-nya pada saat akhir damage step. Begitu juga sebaliknya, Ryukoki juga punya efek yang sangat melawan Getsu Fuma. Dia bakalan mendestroy monster warrior atau spellcaster yang di battle-nya pada saat akhir damage step. Di seri Getsu Fumaden, diceritakan kalau Getsu Fuma adalah saudara termuda dari 3 Getsu bersaudara. Terus ceritanya dua kakak Getsu Fuma ini udah dikalahin sama Ryukotsuki, makanya sekarang dia pengen balas dendam sama Ryukotsuki. Nah, terus ada teori juga yang mengatakan kalau kartu bernama Disciple of the Forbidden Spell adalah salah satu kakak dari Getsu Fuma. Di OCG kartu ini punya nama Fuma, yang walaupun bisa diartikan sebagai Forbidden Spell, tapi nama Fuma ini juga bisa saja menunjukkan hubungannya dengan Getsu Fuma. Dia juga terlihat membawa 2 katana, mungkin satu diantaranya milik saudaranya. Dan di seri Getsu Fumaden, masing-masing klan Getsu juga membawa sebilah katana yang bernama Hadoken. Secara efek juga kartu ini mirip banget kayak Getsu Fuma. Dia bisa mendestroy atribut monster tertentu yang di battle-nya tanpa melakukan damage calculation. Kemudian adaptasi seri ini lebih diperjelas juga dengan adanya kartu bernama Fuma Wave, yang pada artworknya jelas banget menggambarkan pertarungan Getsu Fuma melawan Ryukoki. Di artwork ini Getsu Fuma sedang menggunakan salah satu jurusnya yang mampu mengeluarkan gelombang energi dari Hadoken-nya. Kemudian berikutnya ada Zexes. Ya, Zexes adalah salah satu game Konami yang udah rilis sejak tahun 1991. Sebuah game yang bertemakan side-scrolling shoot 'em up arcade. Dari gameplaynya mungkin kalian udah bisa menebak ya, sebenarnya kartu apa sih yang diadaptasi dari game ini? Yap, Flintlock. Bisa langsung di-compare ya, secara desain itu persis banget. Ditambah lagi nama pesawat tempur di game Zexes ini juga bernama Flintlock. Di Zexes juga ada semacam mekanik tentakel yang merupakan senjata bongkar pasang dari Flintlock. Senjata itu bernama Flint. Iya, benda ini kemudian juga diadaptasi menjadi sebuah kartu dengan nama yang sama, Flint. Di Yu-Gi-Oh! Flint dan Flintlock ini adalah kartu yang saling bersinergis. Gak heran karena mereka masih dalam satu seri kartu juga. Flint adalah sebuah equip spell yang bakalan mengurangi 300 attack monster yang di-equipnya, termasuk membuatnya tidak bisa mengubah battle position maupun menyerang. Ketika kartu ini di-destroy akibat monster yang di-equipnya hancur, dia bisa mengequipkan dirinya ke kartu lain. Benar-benar mirip sama perannya di game Zexes. Sedangkan Flintlock, dia bisa memindahkan Flint yang ada di spell or trap zone ke kartu ini dengan cara mentargetnya. Uniknya, Flintlock gak akan terpengaruh akibat efek Flint dan malah membuatnya tidak bisa di-destroy lewat battle. Dan kemudian Flintlock, lewat efeknya ini dia bisa memindahkan Flint yang di-equip ke dirinya ke face-up monster lain yang ada di field dengan cara mentargetnya. Jadi secara desain benar-benar mirip sama gameplay Flintlock di game Zexes. Berikutnya ada Legend of the Mystical Ninja, adalah sebuah seri game yang dipublish sama Konami. Sebuah seri game action adventure yang bercerita tentang petualangan beberapa orang ninja bernama Goemon, kemudian Ebisumaru, dan beberapa teman ninja lainnya. Dan iya, di Yu-Gi-Oh! Ada beberapa kartu yang diadopsi dari karakter-karakter ini. Mulai dari Goe-Goe the Gallant Ninja, walaupun nama Goemon sebenarnya itu terinspirasi dari tokoh besar Ishikawa Goemon, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau Konami mungkin mencoba menyelundupkan unsur game lamanya itu sebagai kartu Yu-Gi-Oh!
Terus tokoh satunya yaitu Ebisumaru juga dijadiin kartu dengan nama Masked Ninja Ebisu. Kartu ini juga berlaku sebagai support buat Gue The Gala Ninja. Selanjutnya karakter Sasuke di game tersebut juga menginspirasi dibuatnya beberapa kartu seperti serial Sasuke Samurai dan juga Ninja Grandmaster Sasuke. Karakter lainnya yang bernama Yae juga diadopsi jadi sebuah kartu bernama Lady Ninja Yae. Mungkin karena seri game Legend of the Mystical Ninja ini cukup terkenal, jadinya Konami mencoba mengadaptasikannya menjadi sebuah kartu. Berikutnya ada Castlevania. Castlevania adalah sebuah seri game yang sangat populer dan dikembangkan oleh Konami. Seri ini bercerita tentang sebuah faksi, yaitu keluarga Belmont melawan musuh abadinya, yaitu Dracula. Nah, keluarga Belmont ini terkenal sebagai vampire hunter. Senjata utamanya adalah sebuah pecut, itu udah jadi ciri-ciri banget buat keluarga Belmont. Dan di Yu-Gi-Oh ada sebuah kartu bernama Vampire Hunter. Secara desain dia mirip banget sama fitur-fitur yang dipunyai keluarga Belmont di seri Castlevania. Dan nama OCG-nya adalah Vampire Killer. Dia bawa pecut, efeknya pas awal damage step kalau dia battle sama monster dark, maka monster yang di battle-nya itu bakalan hancur. Dan seperti yang kita ketahui, mayoritas monster archetype vampire itu adalah dark. Boleh kita sebut ada Vampire Lord sama Patricia of Darkness. Dua-duanya ini juga secara simbolisme menggambarkan sosok Dracula di seri game Castlevania. Kemudian tak lupa juga sama Vampire Scarlet Scourge yang juga secara desain persis banget sama tokoh Alucard di game tersebut. Dan sebenarnya masih ada banyak banget sih kartu vampire sama zombie yang punya aspek-aspek Castlevania walaupun cuman implisit. Selanjutnya ada Metal Gear, sebuah seri game stealth action di bawah asuhan Konami. Saya yakin udah banyak banget yang tahu soal game ini, karena game ini juga salah satu game tersuksesnya Konami. Nah, di Yu-Gi-Oh ada sebuah kartu yang diadopsi langsung dari gameplay seri Metal Gear. Dia adalah sebuah kartu bernama Tactical Espionage Expert. Secara nama pun, kartu ini sangat mirip sama tagline yang tertera di kebanyakan cover game Metal Gear, yaitu Tactical Espionage Action. Dan kalau kita mau melihat lebih dalam, artwork kartu ini juga punya suasana yang mirip banget sama game Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Secara kostum nih ya, kartu ini punya kemiripan yang luar biasa sama kostum yang dikenakan playable karakter di game tersebut. Ya nggak heran sih, soalnya kan masih gamenya Konami. Terus selain kartu ini, desain dari archetype Spiral juga ada indikasi terinspirasi oleh seri game Metal Gear. Dari Spiral Double Helix itu The Twin Snakes, sampai Spiral Quick Fix itu Otacon. Pokoknya keseluruhan archetype Spiral ini punya unsur Metal Gear-nya juga kalau kita amati. Berikutnya ada Gradius, sebuah seri game yang udah populer sejak 1985. Sebuah seri scrolling shooter mirip sama game Zexes. Bahkan Zexes itu sendiri merupakan versi spin-off dari seri game Gradius. Intinya banyak banget sih kartu Yu-Gi-Oh yang terinspirasi dari seri game ini, oke? Misalnya pesawat protagonis di game Gradius yaitu Vic Viper, itu kemudian dibuat menjadi beberapa kartu. Ada Gradius, Victory Viper XX03, Vic Viper T301, Power Capsule, dan Gradius Option. Pesawat lainnya ada Lord British Space Fighter, Jet Knight, Falchion Beta, sama Blue Thunder T45. Seri pesawat tempur antagonisnya bahkan dibikin archetype-nya sendiri yang namanya adalah BES ya. Jadi dari Big Core MK2, Big Core MK3, ada Tetran, Crystal Core, Cover Core, Boss Rush, Zelos. Pesawat antagonis lainnya ada Delta 3. Terus tokoh antagonis lainnya ada Gofer, Brain Golem, Solar Flare Dragon, Daker Mobile Cannon, Moai, sampai Space Mambo. Kemudian yang terakhir adalah seri game Parodius. Dari namanya ini sebenarnya bisa ditebak kalau Parodius memparodikan game Gradius ya, parodi dan Gradius, Parodius. Ya, game horizontal scrolling shooter ini juga dikembangkan oleh Konami. Game ini sebenarnya punya gameplay yang mirip sama Gradius, cuman bedanya karakter-karakternya dibikin lebih komikal. Nah, salah satu karakter di game ini ternyata dibikin versi kartunya di Yu-Gi-Oh! Dia adalah Aitsu, Koitsu, Soitsu, dan Doitsu. Oke, jadi itu dia beberapa kartu di Yu-Gi-Oh yang sebenarnya terinspirasi atau bahkan diadopsi secara langsung dari game-game Konami lainnya. Maklum ya, masih satu naungan yang sama, jadinya Konami nggak tanggung-tanggung buat bikin crossovernya lewat kemunculannya di game lain seperti Yu-Gi-Oh. Oke, jadi itu dulu buat video daftar kali ini. Sekian dari Yu-Gi-Oh! The Cover Indonesia, thank you udah nonton dan I end my turn.